Sekarang orang masih ramai ngomongin soal kasus Verdi Sambo yang mengakibatkan seorang polisi, Brigadir Joshua, meninggal dunia. Teman-teman di Cokro TV, memang dari sejak kasus ini terjadi, terlihat agak menahan diri. Pertama memang karena pada saat itu isunya masih bulat. Masih nggak jelas gambaran utuhnya. Dan yang kedua ini menyangkut institusi resmi kepolisian. Petinggi-petinggi polisi. Bukannya kita tidak mau menyampaikan pikiran kita, tetapi sebagai sebuah fakta hukum, tentu saja kita nggak mau berspekulasi. Bagaimana fakta hukum dispekulasikan oleh hanya pandangan. Kita ngamatin dari hari ke hari, dari detik ke detik bagaimana perkembangan kasusnya. Sesekali kita komentar, tetapi lebih kita tunggu keterangan-keterangan resmi. Ketimbang kita harus berkubang pada berbagai macam spekulasi dengan segala kepentingan dan segala sudut pandang. Kita tahu kan, kasus ini sendiri ada nuansa etnisnya. Ada nuansa, ada yang dorong-dorong bernuansa agama juga. Ada yang dorong-dorong bahwa ini adalah sebuah konspirasi besar dan lain-lain. Spekulasi-spekulasi itu semua tidak juga menjelaskan bagaimana duduk perkaranya. Kalau sudah seperti itu, sudah bulat seperti itu. Saya sih lebih suka menunggu kejernihan. Menunggu informasi yang lebih clear, baru kita bisa memberikan pendapat terhadap kasus ini. Bukan apa-apa, di Cokro ini kan tampil dengan wajah asli, dengan nama asli, semua statement kita pasti punya konsekuensi-konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita nggak mau main dalam wilayah-wilayah yang spekulatif seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya sejak sebulan lalu, sekarang baru teman-teman Cokro TV atau saya sendiri komentar soal kejadian ini, itu karena kita ingin melihat secara jernih. Kita tidak mau terjebak dalam segala kebuletan itu, segala spekulasi itu. Apalagi dalam kasus ini kita tahu banyak penumpang-penumpang gelap. Baru aja kasus ini bergerak, tiba-tiba orang teriak, kasus KM50 seolah-olah dikait-kaitkan dengan kasus Verdi Sambo. Sesuatu yang nggak ada hubungannya. Baru aja kasus ini mulai ada titik cerah, orang teriak-teriak tentang persidangan Bahar Smith. Sesuatu yang nggak ada hubungannya. Mereka ingin numpang-numpangin kasus ini. Dan yang kedua, ada gerombolan-gerombolan di luar sana yang kepingin institusi kepolisian ini ambruk seambruk-ambruknya agar mereka bisa bebas bergerak untuk mengacau negara ini. Itu yang kita amati. Pertanyaan yang banyak timbul yang saya baca di media sosial itu sekarang adalah, masyarakat menuntut motif pembunuhan itu atau motif kematian Brigadir Joshua itu dibuka lebar-lebar. Kadang-kadang gue heran, buat apa? Pertanyaannya buat apa? Apakah kita berkepentingan untuk memahami seluk-beluk sampai ujung-ujungnya? Untuk memuaskan rasa ingin tahu kita? Apakah kita berkepentingan untuk membongkar-bongkar semuanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita? Menurut saya, kepentingan kita cuma satu. Dorong ini ke ranah pengadilan, dorong ini ke meja hijau, hingga penyelesaiannya diselesaikan dengan cara-cara yang semestinya. Menko Polhukam misalnya, Pak Mahfud MD sudah ngomong. Motifnya ya nggak perlu dibongkar, mungkin cuma orang-orang dewasa saja yang memahami. Bahkan omongan itu saja sudah cukup bagi kita. Apa motifnya? Nggak perlu secara resmi sebagai sebuah institusi, kemudian para penyidik, polisi menjelaskan motifnya sedetail-detailnya. Mungkin di situ ada nama baik orang. Mungkin di situ ada perasaan keluarga. Mungkin di situ ada macam-macam yang harus dilindungi. Cukup dorong saja ke pengadilan. Kan di sana juga nanti dibongkar. Kalaupun misalnya pengadilan tertutup,
ya nggak apa-apa. Yang penting hukum ditegakkan. Yang penting hukum dijalankan dengan baik. Kalau soal menyembunyikan atau katakanlah tidak mengewer-ngewer motif yang jelas, tidak mempublikasikan semua aib itu ke publik, saya rasa itu sebuah tindakan yang tepat. Karena nggak ada manfaatnya buat kita semua. Yang perlu nanti dibuka di pengadilan dengan clear, sebab itu adalah penyelesaian. Dan bukan cuma karena ini petinggi polisi. Lo inget nggak? Kan ada kemarin Ustadz Maher Zain ditangkap sama polisi karena menghina, karena ujaran kebencian, dan kemudian beliau meninggal di penjara. Sakit, meninggalnya karena sakit. Dan apa penyakitnya? Nggak diungkap tuh. Polisi cuma bilang menjaga perasaan keluarga sehingga penyakit Maher Zain tidak diungkap. Lo bayangin, untuk seorang sipil yang sudah menjadi tersangka, itu motifnya, apa kematiannya, apa penyakit yang menyebabkan dia meninggal, itu tidak dibeber-beber. Kalau penyakit itu kemudian bisa menimbulkan rasa malu pada keluarga atau aib bagi keluarga. Nah, ini juga sama. Kalau memang ketika motif itu dibeber-beber marah menimbulkan aib, rasa malu, yang mendingan kita nggak usah tahu. Dan nggak ada kepentingan juga kita tahu tentang motif itu. Karena kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita ini masyarakat penonton infotainment. Kita pengen tahu kelanjutan pertarungan antara Sule dan istrinya. Sampai dikorek-korek sedemikian rupa. Apa manfaatnya buat kita? Buat ngerumpi di warung-warung. Buat ngerumpi dengan teman-teman. Iya, cuma sekedar itu. Dan nggak ada dampak bagi Sule dan istrinya. Nggak ada dampak kebaikan. Kita cuma membongkar-bongkar aib orang doang. Toh, kabarnya itu mau diselesaikan di pengadilan. Itu urusan pribadi. Selesaikan dengan baik. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu menggunakan kacamata infotainment untuk melihat semua kasus sehingga kita perlu memperhatikan celana dalam dijembreng-jembreng di hadapan publik. Saya appreciate sama Pak Mahfud atau sama pihak kepolisian yang tidak mengumbar-ngumbar motif ini. Toh, untuk kepentingan hukum, motifnya atau segala hal yang berkenaan dengan pembunuhan itu akan dijembreng di pengadilan. Dan publik nggak perlu tahu. Kalaupun misalnya nanti pengadilannya tertutup, ya sudah. Yang penting keadilan ditegakkan dan jalan keluar terhadap kasus ini ditemukan. Tingkat kekepoan kita nggak perlu dipenuhi semuanya. Dan kita juga harus berani menahan diri untuk kepo sekepo-keponya. Kenapa? Karena menurut saya nggak ada manfaatnya juga kita tahu tentang itu. Biarkanlah nanti lawyers, para pihak yang terlibat, jaksa, hakim yang menguliti kasus itu untuk mencari kebenaran material atau kebenaran hukum dan kemudian menetapkan hukuman. Pasti dibahas motifnya, pasti dibahas masalahnya di sana. Bukan dijembreng-jembreng seperti menjemur pakaian dalam yang rombeng sehingga mata kita sepet ngelihatnya. Bagi saya, sekarang fungsi kita sebagai masyarakat, kita ikuti kasus ini. Ikuti dengan cara-cara yang lebih rasional. Tidak perlu kita menjadi emak-emak julid yang mau tahu urusan ukuran bra tetangganya. Itu nggak ada gunanya. Kalau mau, beli bra sendiri. Gue Kak Gun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.